Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu yang di rumah? Luar Puji nama biasa. Tuhan. Kita boleh kembali bersyukur kalau pagi ini kita kembali diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan melalui penyertaan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Oleh karena itu mari kita bawa hidup kita pada pagi hari ini untuk memuji, menyembah dan mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah kita bawa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah dan penyertaannya yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Mari kita angkat suara kita. Mari kita berikan pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami kembalikan syukur kami Tuhan. Kami berikan hormat kami Yesus, hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Iman percaya kita Bapak Ibu Saudara, kita sembah Dia, kita sembah Allah kita yang ajaib, kita sembah Tuhan kita dan Allah kita yang baik. Haleluya. Suara kita bersama-sama dan kita katakan bersama-sama, Bapa Engkau yang baik, Engkau yang sangat kami cinta Tuhan. Haleluya. Lugi
Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada kuasa kemenangan yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami selalu mengandalkan dan berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur ketika kami memiliki Bapa seperti Engkau Tuhan. Bapa yang selalu sayang kepada anaknya. Itulah kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Lawatan tangan Tuhan, penyertaan kuasa Tuhan senantiasa terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami pada saat ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan terlebih Tuhan. Kami diberikan kemenangan oleh kuasa-Mu Bapa. Dan kami percaya kuasa-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi pada saat ini, baik di dalam hidup kami maupun di tempat ini. Satu sukacita yang besar ketika kami ada Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati setiap hidup kami Tuhan. Apapun yang Tuhan kami lakukan, Tuhan senantiasa membuat berhasil. Karena semuanya itu Tuhan mengasihi kami. Biarlah Engkau Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih setiamu boleh kami rasakan. Kasih setiamu terus terjadi dalam setiap hidup kami. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau berakhir kasih setia.
Ada sukacita yang besar yang Tuhan taruhkan dalam hidup kami ketika kami dimampukan membawa hati dan hidup kami untuk menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan akan turunkan tangan Tuhan untuk memberkati setiap kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan kesehatan dan kekuatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka dan kami akan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, berikan roh yang menyala-nyala dalam setiap hidup kami. Kami percaya ada kemenangan demi kemenangan yang boleh kami terima pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Bapak Ibu dan Saudara yang percaya, mari bersama-sama dengan saya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Shalom. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang di rumah. Ada sukacita dan kemenangan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Oleh karena itu mari, jangan biarkan hidup kita terus meratapi akan kesulitan demi kesulitan yang terjadi saat ini. Tetapi biarlah dengan kesulitan itu kita terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu saya ajak Bapak dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita, kita akan bergirang. Tuhan kita adalah Tuhan baik. Tinggi namamu dipuji. Ya bawa hidupmu untuk bersukacita. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, lebih dari segala yang tak kulihat. Iman berikan kekuatan. Bersama-sama katakan, melakukan perkara yang hebat.
Namamu ditinggi. Bapak dan Saudara, percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam setiap hidup kita. Amin. 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 Oleh karena itu, kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kuasanya dahsyat, kuasanya besar. Tak tertandingi oleh kuasa apapun yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Berbangga memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan bersukacita dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama belajar pujian ini. Haleluya. Katakan bersama-sama, tak ada, haleluya, terbesar akan tergoyahkan. Oh, semua musuh pun mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari menguasai dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Cahaya kerajaannya yang terbesar akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemmetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Selamat bagi Tuhan, haleluya. Tandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari menguasai kerajaanmu kekal. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Saat ini, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita pakai telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita percaya, sekalipun dalam situasi yang sulit yang terjadi dalam hidup kita saat ini, tapi yakinlah bahwa ada pengharapan yang besar, ada janji Tuhan yang besar yang akan kita terima ketika kita ada dalam kasih kemurahan Tuhan dan kita benar-benar berharap dan berharap terus kepada kasih Tuhan. Tidak ada satu yang sulit di dalam setiap hidup kita ketika kita hidup bersama dengan Tuhan kita. Haleluya Yesus. Ada penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus. Ketika kami jatuh, ketika kami tidak berdaya Tuhan, ada tangan Tuhan, ada kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu menolong setiap hidup kami Bapa. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya Yesus. Tuhan selalu menjagaku sehelai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seluruh hidupku. Inilah yang menjadi iman percaya kami Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu takkan berubah. akan berubah sampai selamanya. Ku Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati setiap yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
penuh sukacita. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sama-sama katakan Tuhan yang selalu seumur hidupku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita memasuki minggu terakhir di bulan Agustus. Hari ini merupakan hari yang spesial buat kita sekalian karena kita dapat melewati bulan Agustus, minggu terakhir, sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap merdeka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun demikian, mari kita siapkan hati, kita tundukkan kepala, bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu nyata dalam hidup kami. Kami melihat bahwa pertolongan, penjagaan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau kembali belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami karena kami siap mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Anda dan saya tetap menjadi pribadi yang mampu mengimplementasi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab
Dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan memelihara jiwamu. Nah, kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama mengenai penderitaan dari Kristus Yesus Tuhan sebagai sebuah teladan untuk kita semua. Karena itu Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-15 berkata begini, sebab aku telah memberi suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini kata Tuhan Yesus. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Kristus memberi teladan kepada Anda dan saya, supaya apa yang ia lakukan, kita meneladaninya. 1 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-6 berkata begini, saudara-saudara, kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah arti ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Pasalnya yang keempat ayat 16 1 Korintus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku, kata Rasul Paulus. Nah, kekasih Tuhan, dari ayat-ayat yang telah kita dengar, Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita semua untuk menuruti apa yang Ia telah teladankan. Dan apa yang Dia ajarkan, Rasul Paulus menangkapnya. Dan berkata, hidup yang aku hidupi sekarang ini di dalam daging, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Aku meneladani Kristus. Dan Rasul Paulus berkata, teladanilah akan aku, ikutlah akan aku. Nah, kenapa Rasul Paulus dapat berkata, ikutlah akan aku, teladanilah aku? Karena dia hidup seperti Kristus. Nah, artinya juga, kekasih Tuhan, aku meneladani Rasul Paulus karena dia teladani Kristus. Saya pun harus menjadi teladan buat sesama, buat orang lain.
Nah, teladan itu adalah sebuah kesaksian hidup. Teladan itu adalah sebuah contoh hidup yang harus dibagikan kepada orang lain. Alasan apapun, hidup ini haruslah menjadi saksi. Hidup ini harus menjadi teladan. Sadari hal ini, saudara. Poin yang pertama, bagaimana Anda dan saya harus hidup menjadi saksi. Bersaksi adalah sebuah perjuangan dari apa yang Anda tidak tahu. Itulah sebabnya hari ini saya mau beritahukan kepada Anda dan saya sendiri dari apa yang Anda tidak tahu. Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Anda dan saya untuk bersaksi adalah sebuah perjuangan yang Anda harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Kenapa demikian? Dari apa yang kita dengar tadi, bahwa kita ini diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Asli kita, originalnya kita, naturalnya kita ini, asalnya kita ini dibuat, diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Dan keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan dari hidup kita ini mestinya harus disaksikan dalam keajaiban Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Bukankah ayat ini sering kita dengar? Kita tidak pernah menyadarinya bahwa Anda dan saya diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Sungguh dahsyat dan ajaib. Dalam bahasa King James versionnya bilang begini. Ini untuk for my brother and sister. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works. And that my soul knoweth right well. Kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Artinya begini saudara, Anda dan saya harus sadar bahwa Anda dahsyat dan ajaib. Artinya, untuk bersaksi, menyatakan sesuatu yang baik, itu memang naturalnya Anda. Aslinya Anda. Karena Anda diciptakan dahsyat dan ajaib. Tapi anehnya, herannya, kenapa ada banyak orang yang tidak dapat bersaksi dengan baik? Karena kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Wrong habit corrupt original nature. Kebiasaan yang baiknya kita ini dirusak oleh pergaulan yang buruk. Karena itu kekasih Tuhan, hari ini mari kita sadar, kita bersaksi. Untuk bersaksi maka kita harus sadar, benar-benar sadar. Kita harus berjuang untuk mematikan daging. Kita harus berjuang untuk mengubah hidup. Kita harus berjuang untuk ada dalam visinya Tuhan. Kita harus berjuang untuk berubah dari hal-hal yang buruk yang datang dari dunia ini. Berubah dari apa? Poin yang pertama, catat baik-baik, berubah dari hal yang merugikan Anda. Hal apa yang merugikan Anda? Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aslinya Anda, dengan originalnya Anda, tinggalkan. Kebiasaan apa itu? Kita semua pasti punya kebiasaan yang tadinya baik, kemudian sekarang buruk. Ya. Kadang-kadang kekasih Tuhan,
sadar atau tidak, kadang-kadang nih kita tahu bahwa ada banyak hal yang kita lakukan menolak apa yang menjadi keinginan Tuhan, dan kita lakukan. Kita buang waktu kita, mestinya kita istirahat cukup, tapi karena kebiasaan suka buang-buang waktu, jauh-jauh malam untuk nonton, untuk kesenangan pribadi, kita tahu bahwa itu merugikan kita. Kesempatan hari ini, dimanapun Anda berada, kalau Anda tahu itu merugikan Anda, jangan buang waktu Anda. Ambil komitmen hari ini, beri waktumu untuk membangun hidupmu sendiri. Anda dirugikan dengan hal apa? Anda sakit. Kenapa sakit? Mungkin karena pola makan. Nah, kekasih Tuhan, saya bersyukur ini sudah 1 bulan saya lewati masa-masa di mana saya merasa saya juga lagi mengalami sakit, saudara. Sakitnya adalah leher saya ini tegang, dan sesekali sampai saat ini masih tegang. Lalu saya sadar, wah, jangan-jangan sepertinya ini kolesterol. Dan saya mulai atur pola makan saya. Istri saya bilang begini, Pak, kalau mau tahu bahwa itu kolesterol, ya periksa dong. Saya tahu arti mengendalikan diri. Jadi sejak leher saya tegang, saya jaga pola makan saya. Ada yang nawarin daging babi, saya mulai tolak. Kemudian ada yang nawarin makan daging sapi dan hal-hal yang berhubungan dengan sakit yang kolesterol, maka saya akan coba untuk menolak. Tidak butuh kepastian dengan periksa untuk saya menjaga kesehatan saya. Dengan saya melakukan itu, kekasih Tuhan, sudah hampir 1 bulan ini saya lewati tegang, dan sekarang saya mulai membaik, dan saya akan tetap jaga pola makan saya. Karena saya tahu itu adalah kebiasaan yang akan merugikan saya ketika saya meneruskannya. Kalau saya tahu itu merusak hubungan saya dengan Tuhan, saya akan berhenti. Karena saya tahu itu rugi. Nah, kekasih Tuhan, alasan apapun hidup ini haruslah menjadi saksi. Kita harus berjuang untuk mengalahkan apa yang ada pada kita, yang selama ini kita tahu merugikan kita. Kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan, kalau Anda tahu apa yang Anda pikirkan, itu merugikan Anda, berjuanglah untuk meninggalkannya dan ubah hidup Anda. Kekasih Tuhan, apapun alasannya, hidup ini harus bersaksi. Poin yang kedua, bersaksi adalah perjuangan mengalahkan musuh. Perjuangan mengalahkan musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyebut ada raksasa bodoh dalam perjalanan hidup kita. Raksasa bodoh itu adalah iblis. Dan Anda pasti tahu siapa itu iblis, siapa itu setan. Kenapa saya menyebutnya raksasa bodoh? Saya membawa kita dalam sebuah cerita kebenaran firman Tuhan. Bahwa di Taman Eden ada aturan dari Tuhan. Adam dan Hawa, semua buah pohon yang ada dalam taman ini, kau boleh makan buahnya. Di tengah taman satu-satunya jangan. Terus Anda tahu? Si raksasa bodoh itu datang
bilang begini, saudara. Hawa, kamu tahu kan? Semua buah pohon yang ada dalam taman ini tidak boleh kamu makan buahnya. Hawa bilang begini, enggak begitu. Semua boleh, hanya yang di tengah yang enggak boleh. Saudara, bahasa kalimat dari si raksasa bodoh ini berkata, semua yang ada dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Gitu kata Tuhan kan? Nah, Anda tahu? Sebenarnya iblis bukan tidak tahu, tetapi dia memutar balik apa yang disampaikan firman Tuhan. Dan Hawa memang tidak terkecoh. Dia tahu bahwa Tuhan bilang semua boleh. Hanya satu yang di tengah taman yang nggak boleh. Terus Anda tahu? Si raksasa bodoh ini bilang begini. Dia berpikir sejenak, gimana caranya nih supaya Hawa bisa dikalahkan. Terus dia bilang begini, Hawa, kamu tahu nggak? Tuhan tahu waktu buah yang dilarang untuk kamu makan itu kamu makan, maka kamu akan sama seperti dia. Maksudnya apa, saudara? Si raksasa bodoh ini, si setan bodoh ini tidak pernah menyerah. Catat baik-baik. Iblis tidak pernah menyerah untuk mencobai ingin menjatuhkan Anda. Karena itu, kekasih Tuhan, makanya poin yang pertama tadi saya bilang bahwa bersaksi itu adalah sebuah perjuangan. Dan bagian yang kedua yang saya bagikan kepada kita sekalian, mengingatkan kita dari poin yang pertama bahwa ada musuh yang Anda harus perangi. Dan musuh yang pertama di poin yang kedua ini adalah raksasa yang bodoh. Dia tahu bahwa manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, yang diciptakan dahsyat dan ajaib itu pasti ikutin penciptanya. Makanya dia belajar untuk membelokkan kalimat, memutar balik kalimat supaya Anda dan saya sejenak berpikir. Pakai logika, kadang-kadang logika Anda akan menyesatkan Anda. Namun hari ini saya ingatkan kita sekalian, jangan sesat. Karena si raksasa bodoh memang bodoh. Dia bisa dikalahkan ketika Anda tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Percayalah, kekasih Tuhan. Nah, ada satu lagi musuh yang Anda harus kalahkan. Raksasa yang bodoh. Nah, sekarang raksasa yang pintar. Tahukah Anda siapa raksasa yang pintar itu? Raksasa yang pintar itu adalah diri Anda sendiri. Dialah yang paling berbahaya di dalam dunia ini. Dialah yang paling berbahaya dalam hidup Anda. Kenapa begitu? Saudara, dia terlalu pintar. Karena terlalu pintarnya, makanya kadang-kadang dia mulai melawan dirinya sendiri. Contoh, raksasa yang pintar adalah raksasa cabul. Dalam kecabulannya, dia akan berkata begini, selingkuh dilarang bagi hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan tidak boleh selingkuh. Terus raksasa yang pintar ini bilang begini, kalau saya kan jemaat biasa. Jadi kalau selingkuh ya wajarlah, kan jemaat biasa. Hei, dengar kekasih Tuhan. Itu adalah raksasa pintar yang cabul. Jadi, hari ini Anda dengar, dia terlalu pintar untuk menang sendiri. Namanya raksasa pintar, raksasa aneh. Aneh di sini bukan aneh, tapi aneh. Saya. Ego. Karena egoisnya, kesombongannya, dia coba berputar-putar di situ supaya dia jangan sampai disalahkan. Raksasa yang pinter
adalah dia raksasa yang malas. Seperti apa ya raksasa yang malas ini? Raksasa yang malas ini seperti ini, saudara. Hei, kamu harus kerja keras. Kamu jangan ikut-ikutin saya. Saya memang anak pengusaha yang kaya raya. Dan kekayaan saya sudah banyak. Nah, kamu harus kerja keras. Saya santai-santai nggak apa-apa karena kekayaan saya sudah banyak. Ini namanya raksasa malas. Dia tidak mempraktekkan apa yang ia ajarkan. Jadi dia hanya hidup sebagai orang yang nempel dari apa yang dipunyai oleh orang tuanya. Kekasih Tuhan, pesan hari ini buat kita sekalian, jangan jadi raksasa yang pinter tapi malas. Jangan jadi raksasa yang bisa ngajar, jangan selingkuh, tapi dia selingkuh. Jangan menjadi raksasa ateis. Maksudnya apa, Pak Pendeta? Jangan jadi pribadi seperti yang kita sudah sering dengar. Ada orang tua bilang begini, "Nak, Ma, ke gereja ya, ini kan hari Minggu. Kita kan Kristen. Saya hari ini ada janjian dengan teman. Mama, saya titip doa ya. Tolong doakan Papa supaya bisnis Papa nanti hari ini sukses." Jadi, Mama dan anak-anak ke gereja, saya berbisnis. Dukung saya dalam doa ya. Ini raksasa ateis. Ngaku punya Tuhan, tapi tidak mencari Tuhan. Ada nggak sih zaman sekarang ini? Ya, Anda jawab sendiri. Mungkin Anda yang sedang mengikuti ibadah ini, Anda harus bertobat hari ini. Karena Anda diciptakan untuk selalu memberi hidup ini bagi Dia. Kekasih Tuhan, berikutnya. Alasan apapun Anda dan saya harus bersaksi. Bersaksi itu adalah perjuangan. Bersaksi itu adalah mengalahkan musuh. Dan bersaksi adalah sebuah kehidupan nyata yang harus dihidupi. Saya ulangin sekali lagi. Bersaksi adalah kehidupan nyata yang harus dihidupi. Artinya apa? Sebuah kesaksian adalah sebuah aplikasi yang datang dari hidup ini, dan apa yang saya saksikan adalah sebuah kehidupan real yang saya telah hidupi. Amsal pasal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kenapa Pak Pendeta ambil ayat ini? Saudara, saya sengaja angkat ayat ini. Kenapa? Karena Anda harus bersaksi dari sebuah kehidupan real untuk sesama. Aku bisa menolong orang karena aku punya. Biasa, orang dunia juga bisa. Tapi Anda bisa menjadi berkat buat orang lain. Bagaimana Anda tetap menjadi berkat dalam segala situasi dan keadaan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa Gereja Bethel Indonesia Narwastu telah ambil bagian di masa-masa pandemi PPKM. Jemaat pengurus tetap menjadi saksi, berbagi untuk sesama. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak orang sekarang ini mementingkan diri sendiri sehingga tidak menjadikan kehidupan ini sebagai sebuah realita yang harus dibagikan kepada sesama. Kekayaan nomor 1 yang Anda harus punyai dalam hidup ini, catat baik, adalah berbagi. Berbagi apa itu? Bersaksi. Bersaksi apa itu? Peduli dan care dengan sesama. Pertanyaannya, apa yang Anda sudah buat hari-hari ini? Apakah Anda sibuk? Aku makan apa hari ini? Atau Anda akan tetap fokus kepada Tuhan Yesus? Tuhan, terima kasih buat hari ini.
Hari ini aku dapat makan, dan hari ini juga aku dapat berbagi bagi sesama. Kekasih Tuhan, pesan ini tajam, pesan ini jelas buat kita sekalian. Kalau Anda hidup mementingkan diri sendiri, saya cuma bilang begini. Pertanyaannya, apakah Anda memiliki Kristus dalam hidup ini? Jawab masing-masing. Doaku supaya Anda dan saya tetap menjadi berkat. Mengumpulkan itu baik, karena ada masa Anda mengumpulkan. Tapi jangan mengumpulkan untuk diri Anda sendiri. Karena hidup ini adalah sebuah realita yang harus dihidupi untuk menghidupi orang lain. Waktu orang lain susah, apakah Anda merasakan susah? Kalau Anda melihat orang lain dalam kesusahan, Anda tidak merasakan kesusahan, berarti Anda belum mengalami sebuah realita hidup yang sesungguhnya. Pesan saya hari ini, mari bersaksi untuk rela berkorban bagi sesama. Mari bersaksi untuk berbagi bagi sesama. Bersaksi, saya ulangi sekali lagi, adalah sebuah perjuangan. Bersaksi adalah mengalahkan musuh. Musuh ada raksasa yang bodoh, raksasa yang pintar. Raksasa yang bodoh itu adalah iblis, tetapi dia tidak terlalu kuat untuk melawan Anda. Tapi musuh yang paling berbahaya adalah dia raksasa pintar, yaitu Anda dan saya yang tidak mau berubah. Karena itu kekasih Tuhan, untuk bersaksi. Bagian yang ketiga, bagaimana Anda dan saya bersaksi adalah sebuah kehidupan nyata yang harus dihidupi untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Karena aku diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku adalah imago Deimu, ciptaan yang serupa dengan Engkau Tuhan. Karena itu Bapa, jadikan hidup ini bersaksi, menghidupi kebenaran. Karena Kristus ada di dalam aku, seperti Rasul Paulus yang aku teladani, menderita dan menjadi saksi, supaya setiap yang menyaksikan apa yang dialami oleh Rasul Paulus sekarang menjadi saksi. Aku hari ini bersaksi, menjadi saksi bagi umatmu, dan umatmu bersaksi bagi sesamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membawakan pengumuman bagi kita semua. Yang pertama, kita akan mengadakan ibadah secara offline dan online yang akan diadakan jam 9 untuk online. Bapak Ibu dan Saudara bisa lihat di YouTube channel. Yang kedua, ibadah doa malam bersama. Saya mengundang kita semua untuk mengikuti ibadah doa bersama pada hari Jumat jam 7 malam melalui Zoom. Link akan di-share kepada kita semua. Yang ketiga, saya mengundang anak, bapak, dan ibu, dan untuk pemuda remaja untuk bersama-sama beribadah di ibadah Gold Generation yang akan diadakan pada hari Sabtu jam 7 malam. Link akan di-share melalui grup WhatsApp Gold Generation. Yang keempat, Bapak Ibu dapat mendukung pelayanan GBI Narwastu dengan memberikan persembahan ke rekening BCA yang ada di samping saya. Demikian pengumuman hari ini. Saya Mayorito Milano Trinosa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kekasih Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan siapkan hati untuk menerima janji-janji Tuhan. Dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami ada dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaan. Karenanya ya Bapa, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar seluruh umat-Mu yang sedang berada dalam YouTube channel ini secara live streaming, kami diberkati oleh Tuhan. Aku berdoa 1 minggu ke depan kami ada dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan, sehingga berkat Tuhanlah yang selalu membawa kami kepada kepastian demi kepastian. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini karena Tuhanlah yang telah memberkati kami dan terus memberkati kami. Kekasih Tuhan, tadakan tanganmu kepada Bapa di sorga. Karena itu, terimalah olehmu anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih Kristus Yesus Tuhan, yang telah menyelamatkanmu, membawamu kepada kehidupan kekal, tidak membiarkanmu berjalan sendirian. Karena Roh Kudusnya memimpin dan menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu ya Allahku, ya Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.